Selamat datang di Cek Faktait. Di sini, kami bongkar fakta dari balik layar, ungkap strategi tersembunyi, dan luruskan info yang bikin heboh. Jangan sampai termakan hoaks. Waktunya cek fakta, bukan ikut drama. Taktik licik timnas Malaysia U23 vs Indonesia terbongkar. Van den Burg ladeni pakai tiki-taka ala Belanda. Pertarungan panas timnas Indonesia U23 vs Malaysia U23 di Piala AFF U23 2025 sudah di depan mata. Laga krusial yang dijuluki sebagai Derby ASEAN ini akan digelar pada 21 Juli di Stadion Utama Gelora Bung Karno, dan kini publik tanah air tengah diramaikan dengan bocoran strategi rahasia Harimau Malay. Di balik layar, Malaysia disebut telah menyusun taktik penuh siasat. Namun pelatih Garuda Muda, Rafael van der Vaart, tak tinggal diam. Pelatih asal Belanda ini menyiapkan tiki-taka Nusantara untuk meladeni segala manuver lawan. Lantas, bagaimana taktik licik Malaysia terendus? Apa respons timnas Indonesia U23? Berikut investigasi lengkap kami. Pertama, psikologis duluan, Malaysia panaskan suasana jelang laga. Derby Indonesia vs Malaysia selalu diwarnai emosi tinggi. Malaysia bermain bukan cuma dengan kaki, tapi juga dengan mulut. Menjelang pertandingan, sejumlah akun ofisial dan fans Malaysia menggencarkan psychological warfare (PSIWAR) lewat media sosial. Salah satu akun penggemar Malaysia menulis di X, "Garuda cuma jago kampanye, begitu kena praseng langsung panik." Komentar itu memancing ribuan respons netizen Indonesia. Bahkan, striker Malaysia U23, Lukman Hakim, ikut menyiram bensin ke bara. "Saya ingin cetak 2 gol ke gawang Indonesia. Kami tahu titik lemah mereka. Emosi mereka sendiri." Taktik ini bukan isapan jempol. Dalam psikologi olahraga, taktik memancing emosi lawan dikenal sebagai manipulasi fokus agar pemain kehilangan konsentrasi saat laga. Tim pelatih Malaysia tampaknya paham betul cara memanfaatkan tensi historis kedua tim. Kedua, uji coba tersembunyi. Taktik dilatih tanpa sorotan publik. Malaysia diam-diam melakukan 3 laga uji coba tertutup melawan klub Liga Super Malaysia. Informasi tentang lawan dan skor dijaga ketat. Tapi dari laporan bocoran yang beredar di media sosial, uji coba ini digunakan untuk melatih serangan balik cepat, menajamkan situasi bola mati, uji formasi defensif 5-4-1 dan varian fleksibel 4-4-2. Pelatih Malaysia, Nafusi Zain, menyebut bahwa formasi bertahan bukan berarti pasif. "Kami tidak bermain bertahan. Kami menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Indonesia tim hebat, tapi semua tim ada celahnya." Ketiga, The Elite Games, kompetisi gladiator cari pemain top. Taktik Malaysia tak hanya soal strategi di lapangan, tapi juga sistem pembinaan. Program The Elite Games yang dimulai sejak Januari tahun 2025, jati ladang seleksi ketat. Total 26 pemain disaring dari puluhan nama. Hanya 70% yang akhirnya masuk training camp resmi. Sisanya gugur karena kalah statistik, mental, atau kurang cocok dengan sistem Nafusi. Beberapa nama yang lolos dan jadi ancaman nyata bagi Indonesia. Harith Haikal, bek sayap cepat dengan stamina luar biasa. Lukman Hakim, striker yang punya finishing kelas Eropa. Muhair Yajmal, pengatur serangan yang jago bola mati. Tim pelatih Malaysia memberi skor statistik internal tiap pemain berdasarkan kecepatan sprint 30 meter, akurasi passing, mental pressure task. Keempat, taktik licik. Trap game ala Harimau Malay. Beberapa pelatih yang pernah melawan Malaysia menyebut mereka sering memainkan perangkap tak terlihat. Beberapa elemen trap game ala Malaysia, fake press, menekan seolah-olah ingin merebut bola, tapi sebenarnya memancing lawan untuk menyerang terburu-buru. Time wasting halus, mengatur tempo, membuat lawan frustrasi, lalu serang balik. Overload wing, Malaysia memancing serangan lawan ke sisi kiri mereka, lalu melancarkan switch cepat ke sisi kanan. Pelatih tim U23 Filipina, Alan Stachik, pernah mengatakan, "Mereka bermain seolah-olah pasif, tapi ketika kamu kehilangan fokus sedikit saja, mereka membunuh lewat satu umpan silang." Kelima, Van der Vaart bawa tiki-taka Belanda ala KNVB ke Garuda Muda.
Menyikapi siasat Harimau Maleye, pelatih timnas Indonesia U23, Rafael van der Vaart, tidak tinggal diam. Mantan bintang Real Madrid ini sedang meramu gaya bermain berbasis tiki-taka cepat khas Belanda, dipadukan dengan fleksibilitas teknik pemain Indonesia. 3 pilar utama tiki-taka van der Vaart, high possession, menjaga bola di kaki setidaknya 60% pertandingan. Triangle press, bertahan dengan mengepung satu pemain lawan menggunakan 3 pemain. Vertical break, umpan pendek-pendek lalu satu umpan vertikal cepat untuk menciptakan peluang. Indonesia U23 sudah mulai menerapkan pola ini dalam latihan di Jakarta. Beberapa pemain seperti Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, dan Hoki Caraka diprediksi jadi tulang punggung implementasi tiki-taka. Keenam, analisis kekuatan dan kelemahan kedua tim Indonesia U23. Kekuatan, kombinasi teknik dan kecepatan pemain muda. Pemain sudah sering main bareng sejak AFF 2022. Dukungan penuh supporter di kandang. Kelemahan, kadang overcommit saat menyerang. Lemah di bola mati lawan corner. Free kick, masih ada masalah emosi saat ditekan. Malaysia U23. Kekuatan, organisasi pertahanan solid, serangan balik cepat mematikan, pandai mengatur tempo permainan. Kelemahan, ketergantungan pada Lukman dan Harith, tidak kreatif saat disuruh menguasai bola. Terkadang main terlalu defensif dan mengundang tekanan. Ketujuh, prediksi jalannya pertandingan simulasi taktikal jika melihat pola permainan masing-masing. Berikut simulasi kemungkinan skenario. Skenario 1. Indonesia dominasi bola Malaysia parkir bus, hanya menunggu serangan balik. Indonesia akan banyak menembak dari luar kotak penalti. Peluang bisa muncul dari bola rebound dan set piece. Skenario 2. Malaysia cetak gol duluan, Indonesia panik, mulai terburu-buru. Malaysia makin bertahan, menurunkan tempo. Peluang Indonesia hanya datang lewat pergantian pemain tajam. Kedelapan, siapa pemain kunci laga ini? Pemain kunci Indonesia, Marcelino Ferdinand, motor serangan. Hoki Caraka, eksekutor peluang. Rizky Ridho, pemimpin lini belakang. Pemain kunci Malaysia, Lukman Hakim, striker pengganggu. Muhairi Ajmal, pengatur ritme permainan. Harith Haikal, bek sayap penembus lini pertahanan. Kesembilan, suara netizen dan supporter, bungkam mereka di GBK. Media sosial ke-10 dan Instagram penuh dengan tensi panas. Fans Indonesia menyerukan, saatnya revanse dari AFF 23 ke 2023. Bungkam Malaysia di depan ribuan penonton. Namun fans Malaysia juga optimis. Kalian boleh pesta di rumah sendiri, tapi kami akan curi poin diam-diam seperti ninja. Ke-10, penutup. Strategi adalah senjata, mental adalah peluru. Pertandingan Indonesia vs Malaysia bukan cuma duel dua negara. Ini pertarungan filosofi, tiki-taka cerdas melawan pragmatisme defensif. Van der Vaart vs Nafuzi, Marcelino vs Lukman, Garuda vs Harimau. Pada akhirnya, hanya tim dengan keseimbangan antara strategi, skill, dan mental baja yang akan menang. Akankah Garuda Muda terbang tinggi di GBK? Atau Harimau Malaya diam-diam mencuri kemenangan lagi? Kita akan tahu jawabannya pada 21 Juli tahun 2025.